Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Al-Qur'an yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menundukkan hati kita senantiasa mensyukuri segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Begitu nikmatnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan hidup kepada kita semuanya. Allah menjadikan kehidupan dan kematian kita dia berwaktu hidup ahsan amalan. Dari kehidupan yang kita lalui, Allah ingin agar kita punya kesempatan menciptakan karya terbaik selama kita di dunia. Dia berdoakum ayyukum ahsanu amala. Masing-masing kita punya versi terbaik. Allah yang Maha Adil memberikan potensi kepada kita yang berbeda-beda. Dan tugas kehidupan adalah mengembangkan potensi yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. La'alakum tashkurun. Agar kalian semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membentangkan waktu dan semua ciptaannya untuk manusia. Karena manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan amanah risalah yang begitu agung dan mulia. Manusia sebagai khalifah artinya manusia menjadi wakil dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan amanah yang besar sepanjang usia kita. Ada lorong waktu yang Allah berikan kepada kita. Lorong waktu yang sangat terbatas tentunya. Nah, bagaimana caranya kita mengisi lorong waktu yang terbatas itu dengan sebuah karya yang nanti akan bisa kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pertanggungjawaban tugas kekhalifahan kita di muka bumi. Jadi ketika kita dikumpulkan dengan orang-orang yang satu visi, sefrekuensi untuk mengemban amanah-amanah itu, maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah melapangkan kita untuk bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada pada kita. Bukankah pendengaran kita akan diminta pertanggungjawaban, penglihatan kita akan diminta pertanggungjawaban, bahkan kulit-kulit kita nanti akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang semua pekerjaan kita yang pernah kita lakukan sepanjang lorong waktu yang telah Allah sediakan untuk kita. Alhamdulillah, kita syukuri keberadaan kita di Rumah Quran Bunda Aisyah adalah menjadi bagian dari episode-episode kehidupan kita, di mana kita mengisinya dengan ilmu, dengan teknik cara bagaimana membaca Al-Quran dan mendekatkan diri ini kepada Al-Quran
berkunjung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala dinamikanya, segala kekurangan yang ada di rumah Quran Bunda Aisyah, itu semua sudah merupakan ikhtiar-ikhtiar kita. Dan kita tidak pernah berhenti berikhtiar untuk terus memperbaiki sistem agar kita bisa melayani sahabat-sahabat Al-Quran. Tidak ada yang merasa terzalimi di dalamnya, tapi semua merasa bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk menimba ilmu. Hari ini, insya Allah, hari Kamis ini mulia, kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumahnya yang indah, insya Allah. Insya Allah penuh dengan keberkahan bersama sahabat-sahabat Al-Quran. Jazakumullah khair kepada seluruh jajaran DKM yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengisi tempat yang mulia ini dengan amal, ibadah, dan ilmu-ilmu mudah-mudahan yang akan Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini. Ahlan wa sahlan teman-teman semua, mungkin ada yang baru ketemu dengan saya. Saya sih memang banyak yang nggak kenal ya, karena kayaknya Tambun lebih jauh daripada Lampung. Jadi saya bisa ke Lampung sebulan sekali, ke Tambun nggak sebulan sekali ya. Itu juga saya mohon maaf ya atas kekurangan saya dalam berkhidmat kepada teman-teman semuanya. Tapi mudah-mudahan melalui majelis ini kita bisa saling menawarkan hati kita agar ikatan yang sudah Allah ikat untuk kita bersama dengan ikatan Al-Quran semoga menjadi ikatan yang abadi, sehingga kita nanti bisa saling memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dalam kesempatan yang berbahagia ini tak lupa kita untuk selalu mengirimkan sholawat kita, salam kita, penghormatan kita, kecintaan kita, kerinduan kita kepada baginda Nabi kita yang telah begitu mencintai kita, yang telah memohon kepada Allah untuk meminta keringanan tugas amanah, bahkan kalaupun umatnya harus disiksa, itu juga Rasulullah minta siksanya yang paling ringan. Betapa cintanya beliau kepada kita semuanya. Dan beliau pernah bersabda bahwa aku tinggalkan kepada kalian al-mahajjah, satu jalan yang terang, jalan yang luas, jalan yang jika kamu menempuhnya kamu tidak akan tersesat, karena jalan begitu terang benderang, begitu luas, jelas semua rambu-rambunya. Itu di antara kecintaan beliau, dan tidak berhenti di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika mau wafat, aku mendahului kalian dan aku tunggu kalian di telaga Haud. Pasti kalaupun kita masuk surga, pasti surga kita berbeda dengan Rasulullah SAW. Tapi sebelum berpisah, Rasulullah ingin berjumpa dulu dengan kita, memberi bekal kepada kita minuman yang diciduk dari telaga yang menjadi milik beliau, agar kita tidak kehausan sepanjang perjalanan di padang mahsyar. Tidak berhenti di situ cinta Rasulullah kepada kita. Ketika semua nabi-nabi tidak sanggup untuk datang kepada Allah, memberikan syafaat kepada manusia seluruhnya, maka Nabi kita, kekasih kita, Rasulullah SAW bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji kepada Allah, memohon kepada Allah agar beliau diberikan mandat untuk memberikan syafaat kepada umatnya, dan Allah mengizinkan. Semua nabi-nabi itu punya doa pamungkas yang tidak mungkin tertolak. Semua nabi sudah menggunakan itu di dunia, tapi Rasulullah SAW menangguhkan doa itu. Tidak beliau pergunakan di dunia, tapi ditangguhkan di akhirat untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Jadi betapa tidak adilnya kita
Kalau kita tidak mencintai Rasulullah, kalau kita tidak mendoakan Rasulullah, bahkan kita tidak punya semangat yang lebih untuk mau kenal dengan Rasulullah, dengan ibu-ibu kita, kehidupan beliau bagaimana, sunnah yang beliau tinggalkan seperti apa. Sungguh kita zalim kepada beliau, karena beliau selalu memikirkan kita semua. Teman-temanku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kumpulnya kita hari ini juga adalah dalam rangka mencurahkan cinta kasih sayang kita kepada baginda Nabi kita, karena kita mendapatkan amanah, mendapatkan warisan dari beliau. Para Nabi tidak mewariskan harta, tapi beliau mewariskan ilmu, amanah kepada kita semuanya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mencoba mencari apa ya tema yang cocok untuk sama-sama kita resapi bersama. Alhamdulillah saya menemukan tema ini. Bagaimana kita memangkas diri meraih mimpi? Karena ini memang harus bermimpi untuk menjadi ahlullah. Ahlullah diberi kedudukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai keluarganya Allah yang mendapatkan kekhususan, keistimewaan. Pasti itu bukan orang sembarangan. Maka kalau saya meletakkan kata mimpi, memang kita harus bermimpi untuk sampai ke sana. Dalam hal beribadah, kita kan tidak boleh terlalu optimis. Antara khauf dan roja itu harus seimbang. Tidak boleh terlalu pesimis, juga tidak boleh kita terlalu optimis. Apakah kita bagian dari ahlullah itu? Kita memang tidak boleh pesimis, kita boleh bermimpi. Tapi kita juga tidak boleh optimis sekali. Kita harus menyisakan khauf di samping roja. Apakah kita pantas untuk menjadi ahlullah? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang harus kita bawa sepanjang hidup kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kita bisa memastikan Al-Quran sebagai sahabat ridho menemani kita sepanjang perjalanan kita nanti di akhirat. Tentu untuk membuktikan itu butuh perjuangan. Karena meraih kesenangan dunia saja orang harus berjuang. Bagaimana orang yang ingin meraih kebahagiaan di akhirat, menembus surga, lepas dari azab Allah, bagaimana orang tidak berjuang? Bahkan Rasulullah SAW dan semua para nabi untuk meraih kemuliaan itu, pengorbanan mereka luar biasa. Sepanjang hidup Rasulullah SAW adalah pengorbanan. Sampai usia 60, Rasulullah masih pergi berperang Tabuk, itu usia beliau sudah 60 tahun. Tidak ada hidup Rasulullah yang tidak berjuang sejak lahir sampai wafat. Maka kita harus menanamkan jiwa itu dalam diri kita ketika kita punya mimpi, agar kita dekat dengan Rasulullah bukan hanya di dunia. Memang kita terpaut jarak dan waktu dengan Rasulullah, tapi kita bisa merasa dekat dengan baginda Nabi SAW ketika kita mengenal beliau, ketika kita merayakan Maulid Nabi setiap hari. Kemarin tuh kami ada 2 bulan sekali itu Kopdar ya di Indonesia Zero Institute, kami ketemu untuk mengevaluasi kelas kami sudah 5 tahun berjalan. Kalau saya di komunitas lain saya ikut dari 2017. Kita mengevaluasi diri. Berapa kali sehari kita murojaah materi-materi sirah gitu ya. Teman-teman curhat, ada yang murojaah sambil setrika, ada yang murojaah itu sambil memasak gitu ya. Karena memang kita ingin bahwa Rasulullah SAW selalu dekat dengan kita. Jadi kalau saya bisa menyampaikan materi-materi sirah itu tidak saya dapatkan dengan gratis ya, sebuah perjuangan. Ustazah Dewi juga ketika meraih
sanad Al-Quran. Ya saya menemani beliau sejak beliau mungkin belum bermimpi mendapatkan sanad gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah, perjuangan yang panjang. Jadi tidak ada teman-teman meraih kebahagiaan akhirat itu tidak dengan berpangku tangan, tidak. Nah, bagaimana kita mau memangkas diri menjadi ahlullah? Kita bertanya ya kepada diri kita, pantaskah kita? Saya pun selalu bertanya. Saya tidak pernah memaafkan saya kesibukan apapun, bahwa saya boleh tidak menghafal Al-Quran, saya tidak pernah memaafkan itu. Saya punya target, ya. Saya tidak mau alasan sibuk dan lain sebagainya itu sebagai sebuah alasan yang boleh saya ajukan dan memberikan izin kepada saya untuk tidak belajar atau tidak. Itu tidak pernah saya lakukan untuk diri saya. Ya. Ini pertanyaan ini juga berlaku juga untuk saya, ya, teman-teman semuanya. Nah, mari kita kenal siapakah ahlullah itu. Teman-teman pasti sudah sering dengar, sudah baca ya kriteria dan siapa mereka yang termasuk kepada ahlullah itu siapa sebetulnya. Ya. Kita simak ya, ada seorang syekh yang beliau menjelaskan dengan sangat lugas siapa sih itu ahlul Quran. Ya. من هم أهل الله؟ أهل القرآن. من هم أهل القرآن؟ العاملون بالقرآن، الملازمون للأوامر، التاركون للنواهي. مو اللي بيقرأ كتير، مو اللي حافظ الحروف. فإذا كنت تاليا للقرآن، مصاحبا للقرآن، متخلقا بأخلاق القرآن، عاملا بالقرآن، هاجرا لما نهى عنه القرآن، فأنت من أهل القرآن. فأبشر بالأهلية والخصوصية، أنت صرت من أهل الله، أنت صرت من الخواص. قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. Jadi kalau menurut beliau Syekh Dr. Anas ya, ahlullah adalah mereka yang senantiasa melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran, selalu melantunkan ayat-ayat yang ada di dalamnya. Mereka adalah para sahabat Al-Quran. Layaknya sahabat, kita punya definisi tentang sahabat. Kalau kita bersahabat itu kita saling menyatu, jiwanya itu saling menyatu, bahkan sahabat itu adalah tempat mengeluarkan isi hati kita, saling curhat. Ketika Al-Quran itu menjadi sahabat kita, apakah Al-Quran juga mengeluarkan isinya kepada kita atau tidak? Ya. Apakah ketika kita tilawah kita bisa mengambil makna Al-Quran sedang menyampaikan apa kepada kita? Kalau enggak kan ya mungkin kita hanya bisa menikmati suara kita. Tapi ketika kita bertilawah, kita tidak bisa mengambil makna dari ayat-ayat yang kita baca. Pasti kita tidak bisa menikmati dan tidak bisa Al-Quran menjadi manual book bagi kita. Jadi kita memang ketika kita ingin menjadi ahlullah, kita bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, sehingga ketika kita bertilawah kita bisa menikmati, kita saling curhat dengan Al-Quran itu. Paling tidak kita punya target ya sampai ke sana. Berakhlak dengannya. Pada suatu hari Ibunda Aisyah, ibunda kita, radhiyallahu anha, ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Bunda, bagaimanakah akhlak Rasulullah SAW?" Bunda Aisyah bertanya kepada sahabat ini,
bukankah engkau hafal Al-Quran? Karena Bunda Aisyah itu sangat paham Rasulullah SAW. Bunda Aisyah juga sangat paham kandungan Al-Quran. Maka dengan kalimat yang pendek Bunda Aisyah menjelaskan khuluquhul Quran. Ini salah satu kecerdasan Bunda Aisyah, juga kecerdasan berbahasa, warisan dari ayahandanya Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW itu akhlaknya adalah Al-Quran. Al-Quran itu dipahami dan diekspresikan dalam kehidupan beliau. Dan itu terbaca ya oleh para sahabat. Ya, Bunda Aisyah tentunya, ya beliau bagaimana memahami Al-Quran. Nah, jika kita tidak mengerti makna-makna dari Al-Quran, visi yang diberikan Al-Quran kepada kita, nilai-nilai Al-Quran tidak terbaca oleh kita, bagaimana kita bisa berakhlak dengan Al-Quran? Dan meninggalkan larangan-larangan yang memang dilarang dalam Al-Quran. Jadi menjadi ahlullah itu butuh perjalanan yang panjang. Apa yang kita kerjakan bersama di rumah Quran Bunda Aisyah ini adalah baru langkah-langkah awal. Kita tidak boleh berhenti di tahsin, tidak boleh berhenti di tahfidz. Bukan berarti ketika seseorang sudah hafal 30 juz sudah selesai kewajibannya terhadap Al-Quran. Tidak. Itu baru modal awal. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Ustazah Dewi, ada level berikutnya. Apalagi kita dengan modal tidak mengerti bahasa Arab. Yang sudah mengerti bahasa Arab, karena orang Arab sekalipun kan butuh tafsir. Itu mengapa para ulama itu menyusun tafsir agar bisa mengambil makna-makna dari Al-Quran. Apalagi kita. Jadi apa yang kita kerjakan, dan kita juga sebagai pengelola di rumah Quran Bunda Aisyah tidak ingin berhenti di sini. Kita terus mencari formula bagaimana pesan-pesan dari Al-Quran itu juga sampai ke dada-dada manusia. Jadi menjadi ahlul Quran itu membutuhkan step-step yang panjang sampai di titik itu. Kalau kita belajar dari para sahabat, bagaimana para sahabat ini memaknai Al-Quran? Ketika mereka hijrah ke Madinah itu mereka tidak kosong. Mereka sudah punya modal di fase Mekah itu sudah turun 86 surat dari Al-Quran. Jadi yang turun di Madinah itu sekitar 28 surat. Walaupun beda ya, kalau surat Madaniyah itu memang lebih panjang, Makkiyah itu lebih pendek. Tapi 86 artinya 86 tema kehidupan yang menjadi bekal para sahabat hijrah ke Madinah. Jadi ketika di Madinah itu kan dinamika aktivitasnya sangat padat. Rangkaian Rasulullah di Madinah itu lebih padat. Lebih dari 80 kali peperangan terjadi, baik syariah maupun ghazwah. Padat sekali kegiatan Rasulullah. Karena para sahabat itu sudah dibekali dengan ayat-ayat Makkiyah. Kan kita tahu ayat-ayat Makkiyah itu adalah tentang konsep tauhid, tentang posisi manusia di bawah kosmos ini apa, di alam ini fungsi manusia itu apa. Itu para sahabat ketika hijrah ke Madinah sudah tahu posisinya di alam ini sebagai apa. Para sahabat itu dengan segala penuh kesadaran bahwa menjadi sahabat Rasul adalah amanah besar. Kalau kita lihat bagaimana perjuangan mereka, contoh ketika perang Badar. Perang Badar itu bukan perang
perang yang direncanakan. Walaupun izin untuk berperang sudah turun di tahun pertama Hijriah, ya, udina lilladzina yuqataluna, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang dizalimi. Surat Al-Hajj ayat 39 itu sudah turun di tahun pertama. Tapi tidak serta-merta Rasulullah SAW juga langsung berperang. Jadi perang Badar itu bukan skenario yang dirancang oleh Rasulullah, karena Rasulullah itu hendak mencegah kafilah dagang. Karena jangan lupa Mekah Madinah itu posisinya adalah dalam situasi perang, karena Rasulullah dengan para sahabat pergi ke Madinah itu terusir. Kenapa Rasulullah akhirnya berhijrah ke Madinah? Karena Mekah sudah tidak kondusif untuk menjadi pusat dakwah. Padahal Rasulullah SAW tahu bahwa Islam ini harus ditegakkan sebagai konsep kehidupan untuk masyarakat, dan Mekah di tahun ke-12, 13, 11, 12, 13 sudah sangat tidak kondusif lagi. Jadi mereka berdoa itu. Tapi apa yang terjadi para sahabat ketika dihadapkan dengan musuh tanpa direncanakan? Apa kata Sa'ad bin Mu'adz, perwakilan dari Ansor? Ya Rasulullah, seandainya kami harus menyeberangi lautan. Orang Madinah itu bukan orang pantai ya, tapi seandainya kami harus menyeberang lautan. Laut terdekat dari Madinah itu laut yang pantai yang itu jaraknya 160 km, cukup jauh. Tapi gambaran dari Sa'ad bin Mu'adz, seandainya kami harus menyeberangi lautan, menyertaimu untuk mengejar musuh, kami akan bersamamu. Di masa jahiliyah saja kami perang, apalagi ketika kami sudah Islam harus membela agama Allah. Maka engkau akan menyaksikan bagaimana pembelaan kami terhadap diri. Tidak ada keraguan, karena mereka merasa bahwa amanah menjadi sahabat Nabi ini adalah amanah. Al-Quran adalah amanah. Saya ambil contoh ya bagaimana ketika Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Kalau teman-teman belajar sejarah pasti tahu dalam suasana apa Ali diangkat menjadi khalifah. Dalam suasana Utsman bin Affan baru saja dibunuh oleh para pengkhianat. Di antara bunyi dari pidato beliau, ya, yang di sini yang saya ambil adalah Inna Allaha azza wa jalla Inna Allaha azza wa jalla anzal kitaban hadiyah. Kalau kita bicara Ali bin Abi Thalib ya, Ali bin Abi Thalib masuk Islam ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul, usianya berapa tahun? Pasti udah tahu lah, nggak mungkin nggak tahu lah. Berapa tahun usia Ali? Halo? 10 tahun. Tapi kan Ali hidup bersama Rasulullah, bersama dengan keluarga Rasulullah SAW. Jadi Ali itu berislam di hari awal turunnya wahyu. Jadi bisa dibayangkan ya, dari usia 10 tahun berarti 10 tambah 13 berapa? 23 tahun. Berarti ketika hijrah itu usia Ali 23 tahun. Itu udah digembleng dengan 86 surat. Ditambah lagi di Madinah, karena ini kan ketika Ali di Bai'ah itu kan berarti setelah Abu Bakar, setelah Umar, setelah Utsman, baru Ali. Ini bunyi khutbah beliau, pidato pertama ketika diangkat menjadi khalifah, mengingatkan kembali kepada kaum muslimin bahwa Inna Allah azza wa jalla anzala kitaban hadiyah.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab sebagai petunjuk, zalikal kitab la raiba fihi hudan. Ya. Allah menjelaskan di dalamnya kebaikan dan keburukan. Jalankanlah kebaikan dan tinggalkanlah keburukan. Itu Ali kan sudah ikut banyak perang, sudah ikut banyak peristiwa, bagaimana masa pemerintahan Abu Bakar, bagaimana masa pemerintahan Umar, bagaimana masa pemerintahan Utsman. Udah dialami oleh Ali. Ali mengingatkan kembali kepada kaum muslimin, kalian jangan lupa Allah telah menurunkan ini kepada kalian dan ini adalah hudan bagi kalian semuanya. Karena teman-teman, kalau teman-teman ikut ya waktu daurah itu kan sepintas dijelaskan oleh Ustaz Hasan bahwa di antara pembunuh Utsman bin Affan itu ada sebagian dari para qurra. Ini yang kalau saya ikut mengikuti ini sedih gitu. Jadi ada qurra yang ternyata terpleset, tertipu, dimanfaatkan oleh orang-orang para pengkhianat ikut berperang dalam pembunuhan. Padahal kita tahu para qurra itu mereka yang sehari-harinya menghafal Al-Quran dan mereka masih posisinya tabi'in yang itu ada di Madinah. Bisa terpleset. Orang yang sehari-harinya bersama Al-Quran bisa terpleset di tanah yang disucikan, di Masjid Nabawi, membunuh orang tanpa dosa. Nah, Ali di awal pidatonya mengingatkan kembali bahwa Allah telah menurunkan kepada kalian Al-Quran sebagai petunjuk. Bagaimana dari petunjuk kita bisa mengeluarkan bahwa di dalamnya ada kebaikan, ada keburukan. Yang baik kamu ikuti, yang buruk kamu tinggalkan. Diingatkan oleh Ali. Nah, untuk kita proses untuk mengambil dari ayat-ayat Al-Quran, kita bisa mengambil ini kebaikan, ini keburukan. Itu butuh ilmu, butuh waktu, butuh iman yang jelas kita kepada Allah. Itu harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Karena Allah menurunkan Al-Quran bukan hanya sebagai bacaan, tapi dia hudan. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Memang membutuhkan sebuah proses pendidikan untuk mengeluarkan Al-Quran ini. Bagaimana membangun kurikulum Al-Quran, kita bisa menarik dari ayat-ayat Allah itu menjadi ini kebaikan yang harus kamu ikuti, ini keburukan yang harus kamu tinggalkan. Kita butuh proses pendidikan, butuh kurikulum panjang, ya. Sehingga ini dilanjutkan oleh Ali. Al-Fara'idul Adduha ila Allahi subhanahu yu'addikum ilal jannah. Laksanakanlah kewajiban-kewajiban karena Allah, maka Allah akan menuntut kalian ke jannah. Kita harus tahu setelah kita ngaji, menarik dari ayat-ayat Allah itu, kita keluarkan mana yang wajib, mana yang sunnah, dan kita harus memprioritaskan mana yang wajib itu apa. Maka tadi seperti Ustazah Dewi sampaikan, tetaplah berdiri di depan pintu ilmu sampai Allah.
mengizinkan. Teruslah belajar. Kita tidak tahu kapan Allah akan menghadiahkan hidayah itu kepada kita. Kita masih terus membutuhkan hidayah untuk bisa mengamalkan Al-Quran menjadi karya-karya dalam kehidupan kita. Dan kita wajib tahu mana prioritas, mana yang wajib, mana amal jamani, mana amal fardiyah, mana yang diutamakan, mana yang boleh dibelakangkan. Itu butuh ilmu. Itu sebabnya buat saya yang usia saya 61 tahun, saya sadar betul sisa usia saya itu tinggal sedikit. Saya butuh ngoyo untuk meraih hidayah ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngoyo. Boleh tanya ke anak-anak saya, cucu saya, bagaimana cara belajar saya. Kenapa? Karena kita jangan sampai tidak selesai menjalankan amanah dari Allah. Saya suka bercanda ya sama suami juga. Dan kalau Allah izinkan saya masuk surga, saya masih mau melanjutkan belajar saya. Saya mau minta perpustakaan sama Allah untuk belajar yang belum saya temukan di dunia ini. Saya bilang, Mas kan bidadarinya banyak, Mas sama bidadari aja. Itu karena saya tahu betul kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Seandainya samudra yang luas, ingat ya, 2/3 dari Indonesia adalah samudra. Tapi samudra yang ada di dunia luas sekali. Seandainya itu jadi bintang dan kita pakai untuk menulis ilmu Allah. Bahkan di ayat yang lain, habis samudra didatangkan 7 samudra lagi untuk menulis ilmu Allah. Gak akan habis ilmu. Tapi kita tidak penasaran. Ternyata Allah sangat detil mengatur kita. Karena kemarin setelah saya belajar, karena saya tuh kalau habis belajar saya nggak sabar, saya akan jelasin juga. Siapa yang habis belajar saya dapat apa gitu. Allah itu memberikan kita free will. Lu mau ngapain terserah, mau mikir apa terserah, mau berdoa apa terserah. Tapi ternyata Allah memberi batasan kepada kita sebetulnya dalam sangat detail. Ini haram, ini wajib, ini kan. Tapi kalau keinginan, silakan kamu bebas berkeinginan apa saja. Tapi Allah memberi aturan dalam kehidupan kita begitu detail. Bagaimana untuk mendetailkan sesuatu? Butuh ilmu. Kalau kita tidak sederhana ini, jalur kanan untuk bus, jalur kiri untuk mobil kecil. Tapi busnya yang seperti apa? Kalau mau ke Tambun jalannya bus, tapi yang mana itu detailnya. Dan kita sampai di tempat tujuan. Jadi belajar Al-Quran itu jangan pernah merasa sudah selesai. Kecuali Allah menyelesaikan hidup kita. Dan ketika hidup kita selesai pun ilmu Allah belum selesai. Cuma itulah jatah kita. Maka yang dinasihatkan oleh Imam Syafi'i kan hendaklah kamu tuh rakus dengan ilmu. Ya anak saya terutama yang kecil suka ngeledek-ngeledek juga sih. Ini berapa kali sih sehari ini ke murojaah itu pelajaran gitu. Suka diledekin juga gitu. Ngoyo memang. Karena kita ingin tidak ada waktu yang terlewatkan agar Allah bisa mendetailkan kepada kita. Kamu harus begitu, kamu harus begitu. Teman-teman, Islam itu indah sekali. Kita berada di bangunan yang sangat kokoh. Kan kalau di dalam hadis, ya, dalam hadis An-Nawawiyah itu ya, Arba'in An-Nawawiyah kan,
Bunyal Islam. Berarti kan Islam digambarkan sebagai sebuah bangunan. Bunyal Islam al-khamsi. Rukun Islam itu baru pondasinya. Berarti dia sebuah bangunan. Dan saya, ketika saya semakin belajar merasakan Islam adalah bangunan yang sangat indah, sangat kokoh, sangat megah. Anda boleh berdiri di mana saja untuk mencari kemuliaan-kemuliaan dari Islam. Tapi kalau kita belajarnya baru sedikit, kita merasa Islam itu isinya doktrin. Enggak. Islam itu bahkan membuka ruang-ruang diskursus buat kita, dialektika buat kita. Itu kurikulum yang belum masuk di pendidikan kita hari ini. Dan saya merasa tertantang. Bagaimana anak-anak kita bisa membangun pemikiran yang kuat, dia bisa membela agamanya, diserang dari sisi manapun, dia bisa membela. Itu yang sedang saya pikirkan, kurikulum anak-anak kita seperti apa, agar anak-anak kita itu merasa ada ruang-ruang dialektika yang begitu luas untuk Islam. Kan kondisi sekarang tuh gini, ada orang masuk ke bangunan Islam, dia mengambil satu pojok kecil aja dari bagian Islam, tapi dia udah merasa paling sempurna sendiri, paling benar sendiri, dan orang yang mengambil pojok lain dari Islam itu salah. Keberapa itu masuk surga? Miskin sekali dan kasihan sekali jika merasakan Islam sesempit itu. Nah, itu butuh ilmu yang setiap hari kita kaji. Dan belajar sirah nabawiyah itu membantu kita untuk mendapatkan gambaran utuh tentang Islam itu bagaimana diamalkan. Kita kan membaca teks Al-Quran kan terbatas sekali ya. Kita baca suratul Fatihah. Seberapa luas pemahaman kita tentang suratul Fatihah? Kita membaca suratul Anfal. Seberapa luas pemahaman kita tentang surat Al-Anfal? Tapi dengan belajar sirah nabawiyah, oh Masya Allah, ternyata surat Al-Baqarah, ya kan, ayat 160 yang lil fuqara itu ayat berapa? 260 sekian gitu ya, 263 kalau nggak salah, tentang lil fuqara. Oh itu ternyata untuk ayat itu berbicara tentang siapa? Tentang ahli sufah. Oh ayat ini ternyata berbicara tentang ini. Bahkan Umar bin Khattab mengambil kebijakan menjadikan bagian dari tanah Khaybar sebagai BUMN. Dari surat Al-Hasr gak kebayang. Surat Al-Hasr itu bicara tentang pengusiran Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir. Tapi Umar bin Khattab mengambil dari surat Al-Hasr itu bisa menjadikan tanah Khaybar sebagai BUMN, diambil manfaatnya untuk kepentingan rakyat, tapi kepemilikan milik negara. Bahkan kalau Umar itu kan, kalau kita belajar tentang Umar bin Khattab, jangan tanya, pemikiran Umar banyak yang sesuai dengan Al-Quran. Suatu hari Umar bicara kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yang datang ke rumahmu itu bukan semuanya orang baik, ada juga orang yang tidak baik. Apa tidak sebaiknya istri-istrimu itu pakai hijab ya Rasulullah? Gak lama turun ayat hijab. Itu Umar. Ketika perang Badar itu kan Rasulullah SAW mengusulkan para tawanan itu suruh bayar tebusan. Umar enggak ya Rasulullah. Mereka harus dibunuh. Kita tuh masih lemah. Kata Umar, kata tidak dibayar tebusan aja. Besoknya turun ayat. Ternyata memang mereka itu tidak pantas Rasulullah mengambil tebusan. Bukan berarti Umar lebih baik dari Rasulullah, bukan. Itu proses ayat wahyu turun itu kan bisa bermacam-macam sebabnya. Nah itu banyak sekali ayat-ayat yang seperti itu. Umar bin Khattab. Ya. Masya Allah. Nah ini tadi seperti Ali bahkan dalam pidatonya bagaimana pemahaman beliau tentang Al-Quran. Nah, teman-teman semuanya, untuk memudahkan kita ya, memberikan gambaran kemudahan, bisa nggak sih saya itu menjadi ahlul Quran? Step-step apa sih yang bisa saya lakukan? Ini
untuk memudahkan aja ya teman-teman semuanya, memudahkan agar kita itu bisa ada bayangan sebetulnya saya bisa meraih ini atau tidak sih gitu ya. Kalau tadi ayat yang dibacakan oleh Ustazah Dewi ya, Suma awrasna kita adalah dimastofaina mina ibadina. Allah mewariskan Al-Quran itu dan Allah memilih siapa di antara mereka yang akan menjadi ahlul Quran itu. Nah di antara mereka kan juga ada level-levelnya. Faminhum dzalimun li nafsi. Kita tinggal mengidentifikasi diri saja. Kita masuk yang mana? Faminhum dzalimun li nafsi. Faminhum sabiq muqtasid. Faminhum sabiqun bil khairat. Ya, di antara mereka itu ada tingkatan-tingkatan. Semuanya pasti pengen di level yang tertinggi. Tapi apa bukti kita? Apa ikhtiar kita agar kita mencapai level itu? Kan kita harus membuktikannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masih di level qiraat, membaca, ya baca sampai khatam berulang-ulang, sampai kita bisa merasakan kenikmatan membaca Al-Quran seperti apa, menjadikan Al-Quran sebagai mirip kita. Bukan cuma kewajiban harus menulis di mutawah ya, tapi memang itu jadi mirip. Kan ada sahabat yang setiap sholat pasti membaca Qul huwallahu ahad sebelum membaca surat yang lain. Ketika ditanya dan diadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, dia itu kalau mengimami sholat selalu membaca surat Al-Fatihah, selalu membaca Al-Ikhlas. Dia bilang aku sangat mencintai ayat ini. Ya, jadi ada wirid yang kita jadikan wirid. Setiap malam saya baca apa, kalau Jumat saya baca apa, kalau setiap hari saya berjalan saya baca apa. Kalau kita masih di level itu, laksanakanlah ini penuh kecintaan. Dan kita merasa bahwa begitu nyamannya kita bersama dengan Al-Quran. Sehingga nanti kita akan naik ke level berikutnya. Kapan? Allah melihat kita. Saya kok yakin ya dengan Ar-Rahman, Allah yang begitu maha sayang sama kita. Ar-Rahman adalah Al-Quran. Masa kalau kita ngoyo, kita tuh ya siang malam belajar Quran, selalu gak kasihan sama kita. Itu aja sih kalau saya ya, kalau buat saya pribadi, saya ngoyo ya Allah, belajar tuh saya ngoyo. Segala ikhtiar kita upayakan. Masa Ar-Rahman gak melihat kita. Ar-Rahman adalah Allah. Ya, percaya gak teman-teman? Yakin gak teman-teman semuanya? Nah, tapi yakin harus ada modal. Seberapa ngoyo kita sebetulnya untuk ingin bersahabat dengan Al-Quran. Ini dalilnya di surat Muzammil, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah dari yang kamu mudah. Tapi ketika kita membaca itu dengan penuh kecintaan, dengan penuh kesadaran, membaca Al-Quran atau wirid-wirid Al-Quran itu memang kita mencintainya dan kita tahu, apalagi tahu ya itu turun dalam rangka apa. Ayat ini ketika turun itu ada peristiwa apa di belakangnya, itu akan lebih apalagi ketika kita mengajarkan anak-anak ya, ketika ibu-ibu bertanya bagaimana caranya mengajarkan kepada anak agar anak mencintai Al-Quran, ya kita harus banyak literasi. Turunnya ayat ini apa yang mendahuluinya, atau dalam rangka mengomentari apa, misalnya surat Al-Ahzab itu kan mengomentari perang Khandaq, surat Al-Anfal itu mengomentari perang Badar misalnya, seperti itu ya. Itu kan kita lebih menyatu dengan Al-Quran. Ketika kita juga tahu ayat ini turunnya karena ini, di masa ini, di fase ini, Rasulullah dalam keadaan apa, itu lebih baik.
Kemudian ada yang berikutnya, tingkatan berikutnya adalah tilawah. Tilawah bukan sekedar membaca, ya, tapi ini yang dicontohkan oleh para sahabat. Sahabat membaca 10 ayat, lalu menghafalkannya, lalu mendiskusikannya, ya, mereka tadarus, ayat itu ditadarusi oleh mereka dan berusaha untuk mengamalkannya. Dan mereka pernah dengar kan hadis seperti itu, ya, dan mereka tidak akan berpindah ke ayat lain sebelum mereka mengamalkannya. Ini udah the next level. Ini kan ada hadis yang sering kita baca, ya. Hadis sama kaum fi baitin min buyutillah, ya, yatsluna kitabullah wa yatadarasuna bainahum. Pernah kan dengar hadis itu? Barang siapa yang berkumpul di satu rumah dari rumah Allah, ya, mereka bertilawah. Lalu tak cukup tilawah, mereka bertadarus, jadi untuk bahan diskusi, ya, mempelajari. Ada guru yang menjelaskan tentang konteks ayat ini apa. Kami ada bedah buku, ya, kalau Rabu malam itu ada bedah buku tentang al-ummah al-muslimah. Itu Masya Allah, ketika kita mentadabburi surat Hud, ya, surat 11, surat Hud ayat 109 sampai 117, nanti teman-teman dibaca. Kalau kita tidak tadabburi ayat itu kan kayak kisah umat terdahulu. Padahal itu tentang kita hari ini. Coba teman-teman lihat terjemahannya. Surat Hud ayat 109 sampai 117. Contoh, ya, bahwa ayat Al-Quran itu manual book bagi kita. Ayat Al-Quran itu buku, kalau orang Jawa itu primbon, yang memang itu menunjukkan kita harus ngapain. Coba ibu-ibu yang bawa Quran dan terjemahan, dibaca terjemahannya surat Hud ayat 109 sampai 117. Itu bukan berbicara tentang umat terdahulu, tapi itu berbicara juga tentang keadaan kita hari ini dan kita harus ngapain. Saya baca aja, ya. Saya baca cepat, ya. Saya baca cepat artinya aja. Nanti kalau saya baca ayat-ayatnya itu butuh penjelasan. Saya kasih gambaran umum aja karena keterbatasan waktu. Maka janganlah engkau wahai Muhammad ragu-ragu tentang apa yang mereka sembah. Mereka menyembah sebagaimana nenek moyang mereka dahulu menyembah. Kami pasti akan menyempurnakan pembalasan terhadap mereka tanpa kekurangan. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, lalu diperselisihkan, berantem sendiri. Dan kalau tidak ada ketetapan yang terdahulu dari kaummu, niscaya telah melaksanakan hukuman di antara mereka. Sungguh mereka benar-benar dalam kebimbangan dan keraguan terhadap Al-Quran. Karena sebetulnya orang-orang Quraisy itu paham isi Al-Quran itu apa, ya. Dan sesungguhnya kepada masing-masing yang berselisih itu pasti Allah akan memberikan balasan secara penuh atas perbuatan mereka. Sungguh Dia Maha Teliti terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini jangan mengira ini buat orang lain atau buat Rasulullah dan para sahabat pada saat itu, hanya berlaku pada saat itu saja. Ini buat kita hari ini. Karena kalau kita tidak merasa buat kita hari ini, Al-Quran jadi tidak relevan. Dan ini kita bisa tahu, berarti kita harus ngapain dong? Harus sampai begitu. Ayat 112 ya teman-teman. Maka tetaplah engkau wahai Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini bisa dibayangkan, ya, pada saat dakwah sudah banyak tekanan ayat ini dulu. Rasulullah butuh penguatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kamu aja yang mengalami ini. Umat terdahulu
mengalami, tetaplah kamu berada di jalanku. Terus berjuang untukku. Kan itu misinya sebetulnya. Untuk kita yang hari ini membawa misi risalah, ini relevan sekali. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disiksa neraka. Sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan. Sekarang harus 14. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, karena pada saat itu kan belum ada sholat lima waktu. Ini ayat berarti kan turunnya sebelum Isra Mi'raj. Dan pada bagian permulaan malam, perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Kan dalam perjalanan dakwah, dalam perjalanan mengemban risalah, kan kita nggak benar semuanya kan. Ustazah itu kan nggak benar terus, tapi dengan berbuat baik kesalahan itu bisa terhapus. Ya, ayat 15-nya. Ya, saya bacakan aja, mudah-mudahan kalau nggak hari ini nanti ada yang bisa. Oh itu toh. Dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Untuk istiqomah di atas jalan kebenaran kita butuh kuat dan butuh penguat untuk istiqomah. Tidak mudah berbuat yang ke kiri dan ke kanan sepanjang perjalanan kehidupan kita. Itu kita akan menghadapi ujian yang beda-beda. Saya terjun di dunia dakwah itu sejak saya kuliah tahun 1985. Saya lahir 1993, umur saya sekarang 61 tahun. Jadi ya Allah sudah pahit, manis, getir. Kayaknya kalau hanya diomongin orang, saya mah udah mati rasa, udah berasa. Ini ada orang ngomong sama Umi, sampai bacaan Umi di YouTube itu dikoreksi, digini-gini katanya ini salah bacanya. Apa saya nggak kenal sama dia? Siapa? Dia Allah, dia benci suami saya. Nggak suka sama orang Quran, cuma kasihan aja. Udah nggak mempan bu, udah mati rasa sama yang gitu-gitu. Jadi kalau ada yang ngomongin, nggak apa-apa, nggak ada gitu ya. Jadi kalau ibu mau ngadu, ini nggak mempan bu. Ya, udah mati rasa ya. Dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah ini mulai nih peringatan bagi kita. Maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaannya melarang berbuat kerusakan di muka bumi? Gak boleh dalam satu generasi itu ada orang yang membiarkan kemungkaran berjalan. Gak boleh. Harus selalu ada di setiap generasi, di setiap zaman yang orang-orang yang mereka mencegah kemungkaran, melakukan perbaikan, islah. Kalau kata Nabi Suhaib dia dalam Quran surat Hud juga, kami datang bukan untuk merecokin kalian, kami datang untuk islah, untuk melakukan perbaikan terhadap umat ini. Saya sekarang dulu kan begitu Ustazah, tentu ngajar bukan sekedar ngajarin huruf ya, kita sedang melakukan perbaikan terhadap kualitas umat kita lebih baik. Ya kalau enggak kita diajar sama Allah. Kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan. Dan orang-orang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Ayat 17. Dan Rohmu tidak akan membinasakan negeri yang zalim selama penduduknya adalah mereka adalah siapa? Ayatnya. Wa makana rabbuka liyuhlika qura bidzulmi wa ahluha muslihun. Gak cukup jadi orang soleh, kita harus jadi muslih untuk menyelamatkan negeri. Soleh itu soleh kebaikan ke diri sendiri, gak cukup. Nanti saya kaitkan lagi dengan surat Al-A'raf ayat 168. Ketika Allah menghancurkan sebuah negeri, di dalamnya juga ada orang soleh. Bagaimana kita mendidik diri kita tuh nggak cukup jadi orang soleh, tapi muslim. Selalu melakukan perbaikan sekecil apa yang kita lakukan. Kalau baru bisa di rumah, ya di rumah kita melakukan
kebaikan itu. Ya itu contoh tadarus, tadabbur. Ayat itu jangan cuma lewat, tapi harus bisa kita ambil hikmahnya, kebaikannya mana, mengamalkannya seperti apa. Dan itu butuh teman, Bu. Nggak bisa belajar sendiri kalau begitu. Kita tadabbur, kita punya grup. Murojaah itu kita punya grup. Cekokin terus, ingatkan terus dalam grup itu. Terus belajar. Emangnya para sahabat itu dulu bebas belajar? Enggak. Madinah itu udah kayak universitas. Di setiap pojok itu mereka belajar. Dan tugas istri Nabi itu kan, tugas istri Nabi diantaranya adalah menyerap wahyu yang datang dari Rasulullah, mengingat-ingat perbuatan dan perkataan Rasul, dan menyampaikan. Setelah disortir oleh Imam Bukhari kan Bunda Aisyah meriwayatkan lebih dari 2000. Ya, itu kan yang tertulis, pasti banyak juga yang tidak tertulis. Itu tugas para istri Nabi. Nah yang ketiga tuh ya muqtasid. Yang ketiga itu adalah sabiqun bil khairat. Mereka yang lebih levelnya lebih adalah menghafalkan Quran secara hafal, memahaminya, mengamalkannya. Kalau belum paham ya belum selesai, belum mengamalkan ya belum memperjuangkan belum selesai. Dan di antara sahabat Nabi juga ada level seperti itu. Ketika Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang ingin mendapatkan Al-Quran itu masih fresh, seperti ketika baru diturunkan, ambillah Al-Quran dari Ibnu Mas'ud. Berarti kan nggak semua ada di levelnya Ibnu Mas'ud. Ya. Jadi ketika Rasulullah memberikan saran kepada Ibnu Mas'ud itu, siapa di antara kalian yang ingin mengambil Al-Quran itu seperti, jadi fresh itu seperti ketika Al-Quran itu diturunkan, ambillah dari Ibnu Mas'ud. Para sahabat juga ada level-levelnya. Kita ada di level mana, tapi teruslah naik. Sabar terus naik. Ingat bahwa misi hidup kita ini adalah untuk menunaikan amanah risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah habis belum? Saya sampai 10.30. Oke. Ibu-ibu sampai enggak? Soalnya kalau materi saya kan nggak cuma ibu jangan begini, ibu harus begini. Enggak, saya nggak suka. Saya maunya umahat itu pikir. Jadi dapat materi dari saya itu ngalamun, mikir tadi ibu ngomong apa ya. Saya mau begitu. Karena anugerah terindah manusia adalah akal. Akalnya jangan nganggur, nanti kapan. Berapa banyak ayat-ayat yang mengajak kita berpikir, ya kan? Ayat-ayat yang mengajak kita untuk berpikir, memikirkan ayat Allah. Lalu ketika kita sedang berhadapan dengan Al-Quran, sikapi Al-Quran itu sebagaimana kemuliaannya. Karena Al-Quran memang mulia. Dia adalah kalamullah. Bukan ketika kita sedang belajar tajwid, kita bukan sekedar hanya berhenti pada huruf-huruf hijaiyahnya, tapi rangkaian huruf hijaiyah dari Al-Quran dia adalah firman Allah. Mukjizat yang masih tersisa, karena setiap mukjizat itu hilang bersama para nabi, tapi Al-Quran sebagai mukjizat bagi nabi masih ditinggalkan untuk kita. Jadi kalau ibu-ibu belajar di rumah Quran Bunda Aisyah hanya membanggakan kemampuan kognitif, nggak bisa, Bu. Saya teorinya 100. Saya tuh setiap periode teorinya 100, tapi kenapa saya nggak naik? Gimana sih cara penghitungan nilai di RIBK? Ada Bu yang begitu, dan kita mau di training sama beliau.
Sini ustazah katanya saya training bagaimana cara membuat nilai. Ini nggak percaya itu ada yang begitu. Karena dia nggak naik, ada nilainya 100. Kita yang salah. Mungkin ya kita berhadapan dengan Al-Quran itu tidak cukup mengandalkan kemampuan kognitif kita. Memang belajar Quran itu kita butuh proses kognitif, tapi bukan satu-satunya, tapi juga kita butuh intuisi, butuh ketawaduan kita, keimanan, penghormatan kita kepada Al-Quran. Itu juga ikut menentukan bagaimana keberhasilan kita terhadap Al-Quran. Adab kita kepada majelis. Ingat ini majelis ilmu ya. Kalau udah hidup di majelis ilmu tuh selayaknya kita menghormati para malaikat. Malaikat udah datang duluan. Kita datang udah jangan ngobrolin urusan cabai di pasar segala macam. Itu majelis Al-Quran. Bawalah ke majelis itu tema-tema yang agung, yang besar. Ya, terhadap guru kita mencatat itu bagian-bagian yang tidak bisa terpisahkan. Jadi ketika kita berada di majelis Al-Quran juga kita harus menjaga sikap kita, adab kita, ketawaduan kita, kelapangan hati kita. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran itu mukjizat, itu karena hanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah wafat tidak turun lagi. Itu yang ditangisi oleh Ummu Aiman. Di hari pertama masa pemerintahannya Khalifatul Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yuk kata Abu Bakar mengajak umat, yuk kita melakukan apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Itu setiap hari Rasulullah mengunjungi rumah Ummu Aiman. Ternyata Abu Bakar dan Umar mengunjungi rumah Ummu Aiman sedang menangis. Akhirnya mereka ikut menangis bersama-sama. Kata Ummu Aiman, yang aku tangisi selain kepergian Rasulullah adalah berhentinya wahyu. Sejak saat kewafatannya beliau, Jibril tidak akan lagi datang kepada kita untuk menyelesaikan masalah kita. Berarti kalau ada masalah kita harus menyelesaikannya sendiri. Rasulullah sudah tidak berada bersama kita dan Jibril tidak datang lagi kepada kita. Itu yang ditangisi oleh Ummu Aiman. Jadi Al-Quran itu bukan kitab biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin akan dijaga. Dan keberadaan kita di lembaga tahsin itu adalah berkontribusi walaupun sedikit dalam rangka menjaga autentifikasi Al-Quran. Itu kenapa di rumah Quran itu kita harus bikin aturan, bikin standar kenaikan, standar bacaan, guru-gurunya terus belajar, dan kita terus kaderisasi. Karena kita juga harus punya kewajiban menjaga autentifikasi Al-Quran. Semester lalu saya dapat WA dari murid RI. Ini kata Allah, walaupun yasarna Al-Quran, kenapa Umi mempersulit? Seramahin atau sama saya? Udah ilmu tajwid bukan ciptaan saya. Itu para ulama qiraah Yusuf dalam rangka menjaga kemurnian Al-Quran. Siapapun yang membuka lembaga Al-Quran harus punya semangat menjaga autentifikasi Al-Quran. Bukan cuma biar muridnya banyak. Kan rumah Quran kadang-kadang nggak terima murid. Kemarin dia kami tidak menerima murid. Kalau RI 4 terima murid, kita di sana nggak terima murid. RI 1, RI yang ada di sekitar sana. Soalnya RI 4 sama RI 11 yang terima murid. Kenapa? Kita menjaga kualitas. Kalau kita masih belum siap untuk menambah murid, kenapa dipaksakan? Karena kita punya kewajiban itu. Bagaimana kemurnian Al-Quran itu kita jaga. Dan ibu-ibu semuanya dengan sabar belajar, artinya ikut bersama-sama dengan kami menjaga kemurnian Al-Quran itu. Kan bukan berarti
kesalahan saya, dikoreksi lagi. Kan banyak masalahnya kenapa kita tidak bisa mengucapkan huruf-huruf tertentu. Syekh Basfar itu, Syekh Abdul Basfar, sampai satu huruf ro, gara-gara huruf ro udah nggak dapat saman. Sudah berbagai macam ikhtiar dilakukan sampai kata Dr. Aiman, coba kamu ro. Kamu minta sama Allah bisa menaklukkan huruf ro. Itu yang Allah katakan. Itu gurunya kepada si Aiman. Udah berkali-kali sekolah huruf ro-nya nggak lulus. Dan beliau kan Dr. Aiman itu bukan orang yang sembarangan memberikan saran. Sangat disiplin, tanggung jawab dalam memberikan saran. Akhirnya dia umroh berdoa sama Allah dan bisa inilah kesana. Semua berjuang. Kalau saya akan bercerita sama kita perjuangan yang bagaimana dapat saran, semua berjuang. Ya, teman-teman. Dan Al-Quran jangan lupa bahwa turunnya Al-Quran kepada kita adalah untuk menyempurnakan sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyempurnakan proses penciptaan manusia. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan bahwa Allah akan menciptakan manusia sebagai khalifah, lalu diprotes oleh para malaikat. Loh, kenapa menciptakan manusia nanti mereka membuat kerusakan, menumpahkan darah? Akhirnya terbukti kan? Terbukti kan? Iya, buat kerusakan. Indonesia semuanya punya modal untuk membangun peradaban. Indonesia itu punya semua. Emas punya, nikel punya, batu bara banyak, ya. Tapi ketika ada orang segelintir orang yang kerja membuat kerusakan, ya rakyatnya tidak dapat kemakmuran. Nah, amanah kita adalah bagaimana bumi ini terjaga, terawat. Kita sebagai khalifah di muka bumi ini kita menjaga itu semuanya sebagai amanah kita membangun peradaban. Allah itu adil. Kita dapat amanah menjadi khalifah. Ya Allah kasih sarannya. Semua materi gunung, laut, apa ini kan sarannya untuk kita menjadi khalifah. Ditambah satu lagi, apa? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Itu yang tidak diberikan kepada para malaikat. Kemampuan intelektualnya sama Allah dilengkapi. Wa 'allama Adam al-asma'a dengan ilmu. Gara-gara ayat ini ada seorang ateis, profesor matematika di Amerika, gara-gara ayat ini masuk Islam. Dia berkesimpulan ini kok rahasianya. Jadi Al-Quran ini dengan rahmat Allah turun untuk menyempurnakan penciptaan kita. Manusia yang diciptakan dengan di dalam surat Al-Baqarah, "Watini wa zaitun wa tulisi wa hadzal baladi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sudah diciptakan dengan penciptaan yang terbaik. Kemudian kedudukannya walaqad karramna bani Adam. Ibu merasa gak sih? Merasa gak sih Allah segitunya sama kita? Diciptakan dengan ahsanul khaliqin. Kedudukannya walaqad karramna bani Adam, telah dimuliakan bani Adam dan dilengkapi wa alam Adam asma'ullah. Dengan turunnya Al-Quran sebagai untuk menyempurnakan. Maka ketika Allah membacakan surat Iqra
Bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan ikra dikaitkan dengan khalaq. Itu turunnya ayat-ayat Al-Quran itu menyempurnakan kita. Siapa di antara kita yang ingin lebih sempurna kehidupannya, ya mari menginstal Al-Quran ini dalam kehidupan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dipahami dan diamalkan. Setuju nggak Bu? Masih sabar nggak belajar di RPBH? Amin, ya. Karena kita punya tugas, punya amanah yang memang harus kita ambil bersama-sama. Ya. Bagaimana cara kita menjaga Al-Quran? Ini saya ambil dari buku Al-Tibyan fi Hamalatil Quran Imam Nawawi, ya. Bahwa Imam Al-Hakim Abu Fadl Al-Qadiyah rahimahullah berkata, siapapun yang meremehkan Al-Quran, mencela, mengingkari satu huruf darinya, mendustakan hukum, kabar yang dijelaskan di dalamnya, ragu menetapkan yang tidak ditetapkan, menafikan apa yang ditetapkan di dalamnya, maka seluruh kaum muslimin sepakat kalau dia telah kafir. Mengurangi satu huruf tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Jadi jangan sampai huruf-huruf itu rusak, kemudian menjadi rusak maknanya. Itu kita punya kewajiban itu untuk menjaga Al-Quran. Jadi bukan sekedar, oh nanti kalau nggak bagus bacaannya ya nggak kesana, bukan sekedar itu, tapi kita bagaimana keautentikan, kemurnian Al-Quran itu dijaga betul-betul agar maknanya tetap terjaga. Pemahaman umat juga terjaga, dalam mengamalkannya juga terjaga, ya. Dan ini berlaku sebetulnya untuk Taurat, Injil, ya. Tetapi kan kitab-kitab tersebut kan tidak ada lagi yang utuh sebagai sebuah kitab. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin, menjaga Al-Quran ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Seluruh kaum muslimin sepakat bahwa Al-Quran yang dimulai dari surat Al-Fatihah, yaitu surat An-Nas, adalah kalamullah dan wahyu Allah. Seluruh isi Al-Quran benar. Ya, barang siapa yang mengurangi satu huruf, mengganti dengan huruf yang lain, atau menambah satu huruf saja dengan sesuatu yang lain dari Al-Quran yang telah disepakati, ya, kaum muslimin maka kafir. Jadi kita di RPBH itu bukan dibuat-buat bikin aturan biar aku, kan? Memang kita bagaimana kita berikhtiar untuk menjadi penjaga Al-Quran melalui bacaannya, ya. Ya, inilah diantara yang harus kita jaga, ya teman-teman semuanya. Sudah sering disampaikan oleh para ustazah bagaimana kita menjaga keikhlasan di tengah-tengah, bagaimana ikhlas itu agar tidak rusak, lalu menjaga amal, ya, menjaga ilmu, karena Imam Syafi'i, siapa yang tidak menjaga dirinya maka ilmunya tidak akan menjaganya. Jadi kita jaga adab-adab kita ketika kita menuntut ilmu. Ilmu sudah kita raih. Ilmu itu kan sebetulnya yang kita pahami, ya, bukan yang tertulis di buku gitu. Tapi ilmu adalah apa yang kita pahami, apa yang kita amati. Itulah ilmu kita. Dan jagalah. Terus menjaga, kan ilmu pun menjaga kita semuanya. Dan tidak menjadikan dunia sebagai tujuan ilmu. Wala taj'al dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan sampai dunia itu menjadi tujuan terbesar kami. Jangan sampai ilmu itu menjadi obsesi kami yang paling besar. Ya, ilmu itu untuk kemuliaan, untuk mengawal amal-amal kita, tapi bukan untuk menukarnya dengan dunia. Dan tausiah ini saya tutup dengan doa, ya. Doa yang mungkin teman-teman semuanya sudah hafal, ya. Alhamdulillah. Allahumma qsim lana min khasyatika
tahulu baina wa baina ma'asik wa min ta'atika kita lihat di jannata wa min ayatina ma yuhallimu alaina as-sa'id ad-dunya Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al fa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina. Jangan sampai musibah yang mengenai kita itu adalah mengenai agama kita. Wa la taj'al dunya akbar hammina. Jangan sampai dunia itu menjadi cita-cita kita yang terbesar, ya. Wala mablagha ilmina. Jangan sampai dunia itu menjadi tujuan dari ilmu kita. Ilmu kita ditukar dengan dunia yang murah, ya. Wala tusallit alaina ma la yarhamuna. Inilah penutup dari tausiah ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya semakin bertambah cintanya kepada Al-Quran, semakin siap untuk bersahabat dengan Al-Quran, selalu mentadabburi Al-Quran, berburu, ya, berburu agar kita bisa paham Al-Quran, ya, dan bisa terbimbing dalam mengamalkan Al-Quran. Demikianlah para sahabat semuanya, semoga Allah memudahkan kita untuk menjalani segala prosesnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk sampai ke tujuan menjadi ahlul Quran. Demikianlah aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.